Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu profesi, salam dunia lambat. Baik, singkat aja. Di sini kita membuat satu tutorial cara mudah membongkar kontrol valve dan mengganti o-ring-o-ringnya untuk unit SK200 strip 8, Kobelco SK200 strip 8. Tentunya membongkar kontrol valve atau membelahnya, mengganti o-ring-o-ringnya, yang pertama-tama kita harus lakukan buka semua hose yang ada di counter valve, hose yang di atas, yang di samping kiri dan di samping kanan. Pastikan hose-nya ditandai terlebih dahulu apabila belum hafal posisinya, posisi hose-nya, agar tidak menyulitkan ketika pemasangan nanti. Pastikan ditandai dulu. Ditandai dengan cara, misalnya ambil cara mudahnya aja, misalnya diikat tali ataupun di titik, dibuat titik pakai menggunakan trip ya. Nah, di sini cuaca agak-agak gerimis ya. Agak-agak gerimis, jadi kondisi video agak gelap. Nah, sekarang kontrol valve sudah terbuka ya. Jadi sudah terbuka, hose yang atas sudah terbuka, kiri kanan sudah terbuka. Kita cek o-ringnya, apakah o-ringnya kualitas bagus. Di sini kita menggunakan o-ring merek Kobelco asli ya. Nah, kita cek apakah cocok. Satu persatu kita cek o-ringnya. Satu persatu kita masukkan. Sangat penting apabila dilakukan pembongkaran kontrol valve ini, kebersihan harus dijaga agar kotoran tidak masuk ke dalam rongga-rongga kontrol valve. Di sini kita memilih cara mudah membongkar kontrol valve. Apabila di lapangan, kita berada di lapangan, tidak ada unit untuk angkat bulat kontrol valve diturunkan. Nah, kita bisa pakai cara seperti ini. Jadi kontrol valve-nya, untuk ganti semua o-ring yang ada di kontrol valve tidak harus turun ya sahabat ya. Tidak harus turun karena kontrol valve ini sangat berat, bobotnya sangat berat. Apalagi kita tidak ada unit lain ya yang bisa angkat kontrol valve-nya. Jadi kita pakai cara mudah saja ya sahabat-sahabat ya. Cara mudah ya seperti yang terlihat di video ini. Kita belah, terus digeser sedikit ke samping, yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri tetap pada dudukannya, karena valve yang sebelah kiri ini dudukannya hanya satu. Oleh karena itu kita kasih satu tali ya di atas, kita gantungkan pakai tali agar dia tidak jatuh sebelah ya sahabat ya. Kita masukkan o-ring satu persatu. Hati-hati saat pemasangan o-ring di bagian belahan kontrol valve ini, jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang tidak terpasang. Pastikan lagi o-ring-o-ring sudah terpasang.
satu persatu dipastikan lagi o-ring apakah ada yang belum terpasang. Ini sangat penting karena apabila nanti ada satu o-ring yang tidak terpasang, setelah rampung pemasangannya dia akan bocor ya, jadi bermasalah. Nah, di sini setelah kita pastikan o-ring semua seluruhnya terpasang, kemudian kita satukan kembali valve-nya. Ketika menyatukan kedua belah kontrol valve ini, kita juga harus hati-hati, perlahan-lahan kita satukan supaya jangan sampai o-ring yang terpasang tadi jatuh ya. Harus diperhatikan jangan sampai o-ring yang sudah terpasang terjatuh. Kemudian setelah rapat kita pasang baut. Nah, juga pemasangan baut ini harus hati-hati ya, jangan sampai miring, juga jangan terlalu banyak geraknya ya. Geraknya itu dikhawatirkan geraknya itu menyebabkan o-ring kejepit sebelah sehingga dia bisa terjatuh ataupun pecah karena terjepit ya. Setelah baut terpasang semua, metode kuncinya juga kita harus perhatikan. Metode kuncinya karena baut ini atas bawah berbaris, di atas dan di bawah kita harus kunci dia dengan cara bagaimana agar kunciannya seimbang ya sahabat ya. Misalnya bisa kita mulai dari tengah duluan, atas, bawah, kemudian samping, sudut ke sudut ya, sudut kanan dan sudut kiri, dan selanjutnya boleh juga dengan cara silang-silang ya sahabat ya, agar kita dapatkan keseimbangan kunciannya. Karena kalau pengunciannya tidak seimbang, dikhawatirkan counterpalap akan mereng ataupun berat sebelah kunciannya. Baik sahabat semuanya, tujuan kita membuat tutorial video ini tentunya agar dapat menjadi suatu tontonan yang bermanfaat, berbagi pengalaman, dan semoga ya video ini bermanfaat untuk bagi para pemirsa ataupun sahabat-sahabat semua yang menyaksikan ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda lonceng agar setiap video-video terbaru dari kami dapat sahabat-sahabat saksikan. Jika komenlah dengan bijak. Jika kritiklah dengan cara kritik yang membangun. Dan jangan lupa di like juga ataupun di share ya sahabat-sahabat ya.
Nah, setelah selesai penguncian baut belahan kontrvalve, kemudian kita lanjut ganti o-ring plug ya, o-ring plug samping kiri dan samping kanan. Untuk para pemula, untuk plug ini boleh menggunakan cara yang mudah. Misalnya cara mudahnya seperti yang terlihat di video ini. Apabila belum hafal tempat-tempatnya plugnya karena di dalam plug itu ada spring juga ada popetnya ya sahabat ya. Jadi umpamanya belum pernah bongkar kontrvalve Kobelco seperti ini, ambil cara mudahnya saja ya sahabat ya, dengan cara ganti o-ring plugnya itu buka satu-satu sahabat. Apabila sahabat ragu akan tertukar-tukar popetnya ataupun spring yang ada di dalam, tak perlu dibuka, tak perlu dicopot spring juga plugnya. Tapi alangkah baiknya sahabat pastikan apakah popet di dalam itu tidak macet ya sahabat. Paling dipastikan kalau memang popetnya tidak macet ya sudah, dibiarkan saja agar tidak tertukar-tukar ya sahabat ya. Karena kalau tertukar kemungkinan akan ada masalahnya. Penguncian hose juga harus seimbang, tidak boleh berat sebelah ya sahabat-sahabat ya. Seperti penguncian klem hose ini juga metode pengunciannya harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Karena kalau dia pengunciannya berat sebelah dikhawatirkan o-ringnya miring. Jadi o-ringnya miring karena kunciannya berat sebelah sehingga dia pecah kedorong oli ya sahabat. Sekedar informasi sahabat, di sini cuaca tidak mendukung karena hujannya semakin deras. Untuk sementara kami hentikan dulu videonya dan akan dilanjut besok. Salam satu profesi, salam dunia alat berat. Semoga bermanfaat.